Oke, sebelum kita mulai kelas kita malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita dipermudah, yang otak-otak kita agak lemot dilancarkan, dipandaikan gitu ya. Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Saya bilangnya kita loh ya, bukan Anda ya, kita. Berarti saya juga lemot juga ada kalanya. Baik, hari ini kita sesuai dengan jadwal ya, kita akan membahas tentang writing part 2, the advantages and disadvantages. Ya, jadi ini salah satu dari beberapa jenis writing task 2. Baik, sebelum kita menganalisis contoh band yang tinggi, ya, kita bahas dulu teorinya ya. Oke, di sini disebutkan bahwa you might also see a question in the exam that asks you to discuss the advantages and or disadvantages of the topic. For example, jadi soal advantages sama disadvantages itu seperti ini. People in the community can buy cheaper products nowadays. Do you advantages out do the advantages outweigh the disadvantages? Ingat, dilihat pertanyaannya. Apakah keuntungannya melebihi kerugiannya? Kemudian, new technologies have changed the way children spend their free time. Do the advantages outweigh the disadvantages? In many countries nowadays, young single people no longer stay with their parents until they are married, but leave to study or work somewhere else. Do you think this trend has more advantages or disadvantages? Hmm, Pertanyaannya seperti itu. Jadi kita lihat contohnya. Oke. Sebelumnya ini ada teorinya dulu ya. Yang pertama introduction ya. Jadi paragraf satu itu adalah introduction. Kemudian introduce the topic of the essay. Say what the discussion is about, what the two different side believe. Kemudian body paragraf satu, body paragraf 2. Introduction itu paragraf satu ya. Body paragraf satu itu artinya paragraf 2 ya. Body paragraf 2 artinya paragraf 3 ya. Ini boleh dibolak-balik. Kalau ini kan disebut advantages-nya diduluin, ini disadvantages-nya dibelakangin. Boleh nih dibolak-balik. Kemudian paragraf keempat adalah konklusi ya. Ingat ya, dalam konklusi ya, sebenarnya ini di semua jenis writing ya. Dalam konklusi di semua jenis writing, no new information ya. Jadi konklusi di paragraf keempat itu intinya adalah body paragraf satu dan body paragraf 2, yaitu paragraf 2 dan paragraf 3. Intinya kita memparafrase inti dari body paragraf satu dan body paragraf 2. No new information. Ya, kembali lagi seperti yang saya bilang, setiap yang kita bicarakan eh, harus ada apa namanya? Tindak lanjutnya. Misal eh interesting, dijelaskan interestingnya apa. Tapi kalau udah di conclusion, ini kan sudah selesai. Kalau kita memberikan new information sama pakai short lagi ya, new information ya, berarti kita nggak jelasin lagi gitu ya. Makanya di sini disebutkan no new information. Ya, karena ini sudah konklusi. No new information. Jadi summarize key argument, paraphrasing them. Them-nya siapa? Body paragraf satu dan body paragraf 2. Ya, ini adalah strukturnya. Ini di semua jenis writing task 2, nggak hanya advantage dan disadvantages ya. Nah, sekarang kita langsung ke contohnya. Oh ya, ini tetap ya. Argumennya tetap pakai impersonal opinions ya. Impersonal style. Artinya jangan pakai I believe, my opinion gitu ya. Tetap pakai impersonal.
Oke. Impersonal opinions itu apa ya? Impersonal. Impersonal opinion seperti yang saya jelaskan kemarin, yang instead of using I believe, Oh iya, ding. ya, pakai some people believe atau uh, some opinions said, misal gitu ya. Iya, heeh. Oke, Oke, Mbak, itu makasih. impersonal. Oke. Evidence ya, evidence itu can include examples, explanation, facts or consequences. When giving evidence, it's often helpful to start general, then go more specific. Oke, masalah evidence ini, terkadang karena ini beberapa kita adalah dosen ya, seringnya nulis artikel ilmiah ya di jurnal. Evidence-nya dikasih kutipan, dikasih menurut Suharsi Miarikunto misal, nggak usah diberikan itu. Jadi kita tetap general kemudian more spesifik. Oke, kita mulai menganalisis contohnya ya. International travel has many advantages to both travelers and the country that they visit. Do advantages outweigh the disadvantages? Oke, ingat ya, pertanyaan dari writing task 2 kuncinya adalah di kalimat yang terakhir. Biasanya yang membedakan adalah itu. Yang laptopmu loh. Oke. Apakah keuntungannya melebihi kerugiannya gitu. Kita kan ditanya. Berarti di sini kita harus kita diminta pendapat. Berarti kita boleh pakai personal ya, boleh pakai I ya. Tapi pendapatnya untuk membuktikannya pakai impersonal. Nah, biar supaya nggak bingung ya. Tadi kan ini ya. Nah, ini kan evidence, evidence pakai argumen pakai impersonal. Nah, tapi stand kita, kedudukan kita atau kita tuh mau mihak yang mana, itu pakai I. Karena kita ditanya, apakah international travel itu advantages-nya tuh melebihi disadvantages-nya. Oke. Ini berarti di introduction isinya adalah parafrase ini boleh diberi general knowledge ditambah ya dan jawaban dari ini, jawaban direct answer-nya ya. It is true. Nah, bagus pakai awalan it is itu boleh. It is true that the growth of international travel the growth of the international travel industry has brought many benefits. Nah, advantages bisa di benefits ya. Many benefits to both travelers and the host nation. Oke. Jadi kita pahami dulu ya jawab apa namanya soalnya kan eh international travel itu memiliki banyak keuntungan untuk keduanya yaitu traveler dan home country. Home country atau home country host host country atau negara yang dikunjungi. Berarti ini, it is true that the growth of the international travel industry has brought many benefits to both travelers and host nations. Travelers tetap country they are visit itu diganti host nation. Ya, bahasanya ini adalah frase untuk negara yang dikunjungi yaitu host nation, which receive them. Ya, yang menerima them-nya di sini adalah travelers. Jangan lupa memainkan pronoun ya di sini. While, nah pakai while there are serious. Jadi saya selalu menyarankan pakai aja while koma ini. While kan pasti ada komanya. Untuk membuat perbandingan advantage, disadvantage ataupun yang lainnya. Pokoknya ada sesuatu yang bertolak belakang, pakailah kalimat awalan while. Ya, misal while there are serious negative consequences in this development, ini ngomong nih disadvantages kan? Jadi disadvantages di sini diparafrasa menjadi apa? Negative consequences, ya. Of this development, I would argue. Nah, ini mulai dia stand out-nya di mana dia. I would argue that these are outweighed by the advantages. Nah, ingat. Berarti dia milih apa? Dia milih
benefitnya lebih tinggi atau drawbacknya? Kecut apel ya. Thank you. Saya sambil makan apel ya. Oke. I would argue that saya rasa ya, ada gitu. These di sini pronounnya siapa? Negative consequences. Ya. Are outweighed. Ini pasif ya. Berarti negative consequences itu di eh, dilampaui by advantages. Ya kan? Berarti menurut dia, walaupun ada serius negative consequences of this development. Development ini apa di sini? International travel, I would argue that these are outweighed by the advantages. Ya. Jadi dia tuh mau ngomong ya walaupun ada disadvantages-nya tapi menurutku lebih banyak kan advantages-nya gitu. Bagaimana untuk introduction? Ini menulis introduction ini kalau nggak dilatih 10 menit nggak jadi. Karena saya juga gitu. Silakan ada yang ditanyakan? Oke, masih aman? Oke ya. Perhatikan cara mereka memparafrase. Advantage, benefits. Disadvantages, negative consequences. Kemudian dia sering main menggunakan pronoun. This, them. Ya kan? This development. Ini juga pronoun. Dia kata ganti apa ini? International travel. Oke. Tidak ada pertanyaan di introduction. Kita langsung ke body paragraph 1. Ini kita totalnya berapa? Totalnya ada 277 words. Nah, menurut saya tuh idealnya segini. Oke. On the one hand, satunya pakai on the other hand, boleh kalian menggunakan template yang sama ketika menulis. Nggak usah, nggak usah, aduh aku pengen beda lah dari contoh. Nggak apa-apa ini di copy paste. Yang ini on the one hand, on the other hand, itu nggak apa-apa. Toh juga kontennya pasti beda. Kita hanya meniru format. Itu tuh analogi seperti kita mau nulis skripsi ya. Pertama bab satu itu isinya apa, bab 2 isinya apa ya cuma seperti itu. Boleh kalau menurut saya ya. On the one hand, there are some aspects of international travel. Principally, the tourist trade which raises cause for concern. Nah, berarti dia mau ngomongin apa ini? Negatifnya ya. On the one hand, there are some aspects, berarti lebih dari satu in international travel. Principally, the tourist trade which raise cause for concern. Jadi dia ini mau ngambil tentang perdagangan ya. Nah, oke. In terms of these tourists themselves, they often arrive at an overseas destination only to find that the price of everything are grossly inflated. Jadi dimahalin ya. They may be overcharged for everything from a taxi, a meal in a restaurant, or buying a souvenir. In terms of the host country, the problem of waste disposal, pollution, and unregulated construction of hotels and tourist attractions often result in permanent damage to the environment. Many beach resorts in Thailand and Malaysia, for example. Jadi, for example itu nggak hanya di depan kalimat ya, boleh kita variasikan di tengah. Have become concrete jungles. Jadi bangunan sampah ya. Of high-rise hotels and apartment to accommodate mass tourism from Europe. Oke, jadi kalau dari sini diarahkan, ini easy to follow ya. Disadvantages-nya apa?
tentang tourist trade. Yang kedua tentang masalah yang dihadapi host country, yaitu waste disposal, tentang masalah lingkungan, ya, tentang masalah lingkungan. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa, nah, kalau kita sudah bilang, oh masalahnya tuh di tourist trade, which raises cause for concern. Jadi yang naik karena sesuatu alasan. Satu kalimat terus kita jelaskan. In terms of the tourists themselves, they often arrive. Nah, ini dijelaskan. They may be overcharged. Ini contoh, ya. Jadi ini kalau saya analisis formatnya, yang ini adalah pengantar. Kalimat satu ini ada pengantar. Iku sing adan HP ku tuh. Adanya nggak terprediksi. On the one hand, there are some aspects of international travel. Ini hanya pengantar. Kemudian kalimat berikutnya, mulai prinsipal sampai titik ini, dia sudah mulai alasan pertama. Disadvantages yang pertama yaitu tourist trade. Kemudian in term of ini sampai sini, ini adalah penjelasan. Penjelasan dari tourist trade tadi. Kemudian they may be sampai souvenir ini contoh. Oke, masih alasan tourist trade. Kemudian ini baru yang kedua. Alasan yang kedua adalah tentang lingkungan, masalah lingkungan di host country-nya, ya. In term of the host country, jadi kita boleh pakai frase ini untuk memberikan sinyal bahwa kita mau ke alasan yang kedua. In term of host country, the problems of waste disposal, pollution, and unregulated construction of hotel and tourist attraction often result in permanent damage to environment. Ini masih pernyataan. Baru dijelaskan. Penjelasannya boleh explanation, boleh langsung contoh. Many beach resort in Thailand and Malaysia, for example, have become concrete jungle. Jadi kayak hutan sampah in high-rise ini, gitu ya. Oke. Kemudian yang di paragraf 2, setelah on the one hand, kita pakai on the other hand. Despite such grave issues, nah ini merujuk pada badi paragraf 1. Nah, supaya ada keterkaitan ya antara badi paragraf 1 dan badi paragraf 2, bukan keterkaitan ya. Supaya flow-nya itu lembut gitu loh, nggak yang kayak paragraf bertengkar gitu. Jadi masih ada reverse to badi paragraf 1. Despite such grave issues tentang tourist trade dan environmental issue tadi, there are not insurmountable and must be considered again the advantages of the growing international trade travel industry. Jadi ini disebutkan ada ada advantages-nya dari pertumbuhan travel industri. Ya, pertumbuhan travel internasional, industri travel internasional. Ya. Kemudian disebutkan dia dia pakai lebih jelas firstly, secondly. Nah, tapi kalau saya sarankan, kalau di body paragraf 1 sudah pakai firstly, secondly, body paragraf 2 jangan. Jangan firstly, secondly. Pakai yang lainnya, pakai link atau sequencer yang lebih, yang lainnya, biar variasi ya. Kalau ini kan tadi belum pakai first sama second, jadi boleh pakai firstly sama secondly. Oke. Firstly, there are ever greater. Nah, sering-seringlah kalian menggunakan kombinasi kata seperti ini. Ya, yang ada stripnya itu loh. Misal ever greater, well researched, well strip organized. Nah, itu apa itu kalau dalam bahasa Inggris itu? Pokoknya jangan lupa menggunakan kombinasi itu untuk menunjukkan bahwa writing kita itu outstanding. There are ever greater competition among tour operators to provide value for money holidays. Nah, ini masalah competition among tour provider ya. So that holiday makers can enjoy their experience of a foreign country and culture to full. Jadi ini kompetisi itu bagus ya. Kalau
dalam kita sebagai konsumen itu justru bagus ya. So, jadi di sini satu kalimat itu jawaban langsung di-explain. Boleh. Nggak harus titik baru explanation-nya. Nggak harus ya. Boleh seperti ini. Firstly, there is ever greater competition among tour operators to provide value for money holidays so that holiday makers can enjoy their experience of a foreign country and culture to the full. Karena banyak kompetisi, mereka berusaha memprovide sebaik mungkin holiday makersnya, turis-turisnya. Kemudian secondly, the influx of foreign tourists brings money to the host country. Host country itu adalah negara tujuan tadi. Tadi kan di sini disebut host nation, kita bilang host country boleh. Host country through the provision of jobs, ketersediaan jobs and service for the developing hotel and construction industry. Employees in the sectors generally benefit from higher wages and improved living standard. Jadi keuntungannya adalah eh, yang pertama dia tadi bilang kenyamanan dari holiday makers, kenyamanan dari turis karena banyak kompetisi. Kemudian yang kedua adalah untuk negara tujuan di mana bisa membuka lapangan pekerjaan. Intinya bukan lapangan pekerjaan, eh, apa namanya perputaran ekonomi itu berjalan, gitu ya. Banyak employees in di sektor ya di sektor hotel dan industri construction ini mendapatkan benefit seperti higher wages. Oke ya. Kemudian eh konklusinya. Nah, tadi sudah disebutkan dalam conclusion no new information. Karena apa? Dalam writing, dalam speaking, setiap apa yang kita katakan harus ada tindak lanjutnya. Kalau di konklusi Anda menambahkan new information, otomatis nggak ada tindak lanjutnya. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, conclusion isinya hanya parafrase dari body paragraf 1 dan body paragraf 2. In conclusion, I believe. Dan itu ya, dan kita tadi berdiri di mana? Nah, kita stand di mana? I believe that advantages of international travel for both travelers and host countries are greater than the drawbacks. Nah, jadi advantages dipakai lagi boleh kan tadi kita sudah memvariasikan menjadi benefits gitu ya. The drawbacks serious to this are. Oke, di sini tidak disebutkan ya, tapi kalau saya sarankan eh, sebutkan ya masing-masing dari intinya kalau di konklusi. Jadi gini. Jadi kalau kalau saya mau mengkritisi yang ini ya, mungkin ini bisa kita tambahkan seperti ini. Sebentar, coba saya ngetik. Hmm, I believe that the advantages are greater the uh, the advantages sampai sini such as tadi disebutkan. Nah, dari sini konklusi dari mana tadi? Advantages sampai sini ya. Warnanya sing beda iso ra iki warnanya. Terlalu banyak coretan. Hmm, jadi dari advantages ini ditambahi apa advantagesnya disebutkan. Nah, ditambahi mana ya tadi? Oke, such as tadi advantagesnya uh, the uh, increasing travelers confidence confident such as the increasing traveler confidence
Kemudian apa tadi? And economic cycle ya, misalnya economic cycle. Nah, economic cycle itu. Ya. Nah, jadi ini adalah memparafrase benefitnya yang di paragraf 2. Nggak apa-apa. Misal, I believe that the advantages such as the increasing travelers' confidence and economic cycle. Nah, economic cycle itu saya berusaha memparafrase mana yang ini. Tadi ini kan intinya kan sektor dari perhotelan dan industri itu kan jadi berjalan ya, banyak provision jobs tadi ini, provision jobs, kemudian higher wages ya. Itu saya kesimpulkan atau saya parafrase menjadi dua kata aja yaitu economic cycle. Ya, such as the increasing traveler confidence and economic cycle. Kemudian rather than drawbacks. Nah, drawbacksnya disebutkan di sini. Hmm, nah, setelah itu apa drawbacksnya? Silakanlah nanti pakai kata hubung apa. Nah, drawbacksnya, bagi cara nulis sini ya. Kita sudah pakai such as, mungkin pakai namely ya. Namely, apa tadi drawbacksnya? Eh tourist trade yang dimahal-mahalin tadi. Berarti sebut apa ya? eh Namely a price game, permainan harga. Price game and tadi apa tadi? eh Damage to the environment. Tadi kan kayak ngomongin masalah sampah, masalah apa gitu ya. Berarti eh envir issues. Nah, itu aja. Jadi gini, yang saya maksud di konklusi, ya. Em, kalau kalau di buku ini menurut saya ini terlalu kesingkatan ya, terlalu singkat. Nah, jadi kalau saya menyarankan di paragraf 4 ini, ya, in conclusion, I believe that the advantages such as the increasing travelers' confidence and economic cycle of international travel for both travelers and host countries are greater than the drawback, namely a price game and environmental issue. Uh, Tuh they are gitu atau ini nggak usah titik. Jadi sebisa mungkin, nah ini adalah parafrase body paragraf 2 ya, yang ini body paragraf 1. Jadi kita kita cari istilah lain dari poin-poin body paragraf 1 dan body paragraf 2. Oke, selesai. Silakan yang ada kalau mau ada yang bertanya. Mbak, aku tanya. Iya, silakan. Mbak Mara Hmm. sering tanya nanti dapat door prize. Door prize-nya saya doakan semoga nanti dapat bule di sana. Ini diaminin nggak? Amin. Aduh. Yang tua ya, tapi Oh iya iya iya. Harus yang requirement-nya harus ya. meet the requirement ya, Mbak. Oke, silakan, Hmm. Mbak. Yes. Terima kasih. Itu Mbak Rizka bilang tadi di konklusi dia terlalu pendek, singkat. Tapi kalau pengalaman Mbak Rizka menilai itu eh, gimana? Kalau dalam penilaian sebenarnya itu nggak apa-apa, nggak masalah. Atau sebaiknya rekomendasinya lebih diperpanjang atau dikasih tambahan info atau gimana? Atau dipertegas untuk salah satu statement kita. Oke, kalau di buku ini seperti ini aja sudah boleh. Nah, seperti ini aja Hmm. udah boleh dan ini masih di bawah 300. Tapi kalau misal ketika kita tes waktu kita udah habis ya tinggal 3 menit,
waktunya kita ngoreksi, mending gini aja sudah cukup. Kalau menurut saya. Jadi kita kayak kondisional aja. Jadi ini Oh. cukup. Kalau waktunya udah mepet, aduh kayaknya ini sudah itu oke. Tapi kalau kita masih punya banyak waktu dan kita masih punya banyak space nih ya sebelum 300, boleh ditambah ini. Gitu. Cuma Hmm. kalau saya dulu pengalamannya pakai cara ini. Begitu, Oh Mbak. ya, yang ini berarti ya. Iya, yang Oke, saya oke. mencoba untuk memparafrase poin-poin dari body paragraph. Mm, mm, mm. Ini itu boleh tapi B aja gitu tah. Biasa aja. Misal sependek itu B aja gitu. Saya nggak bisa bilang B aja atau enggak. Cuma kalau di buku ini bilang nggak apa-apa ya, kayaknya nggak apa-apa. Atau kita coba mencari contoh yang lain, gitu ya Mbak ya. Mm, 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 mm. Setuju Mbak? Oke. Setuju ini? Oke, coba saya cari contoh yang lain ya di buku yang lain. Cuma kalau kita terlalu banyak referensi, utamanya writing, nanti kita bingung. Cuma ya kita bisa milih ya, kita kan analisis. Oke, oke Mbak, makasih. Yang penting di body paragrafnya itu ya, 1 sama 2. Mm-mm. Mm-mm, oke. Ya, coba saya Ya, lihat pembanding. Iya, m- boleh Mbak, Mbak Rizka. ya. Eh, ya, udah tadi boleh dibantu share screen dulu. Oh iya ya, oke oke sebentar sebentar. Maaf, maaf. That's okay. Mana tadi ya? Sebentar Pak. Ya, silakan Pak. Masih loading bentar. Mbak, yang oke, yang biru sama merah itu di font diwarnain itu dia kasih kode apa Mbak? Soalnya kayak gini, it is true that itu Hmm. yang anggaplah pembuka, tapi kalau merah-merah itu secondly, so that, firstly, I believe that itu oh, mungkin hampir sama atau ada pengkodean khususnya Mbak dari warna ini. Terima kasih Mbak Rizka. Oke. Jadi di buku ini ya, kenapa saya suka buku ini? Buku ini tuh easy to follow, enak untuk self learning. Nah, kalau di sini saya lihat ya, kita boleh menghafalkan format dari yang biru-biru ini dan yang merah. Misal, kita kan kadang bingung ya ngawali nulis tuh pakai apa dulu. Boleh kita menggunakan it is true that, nah baru memparafrase soalnya. Boleh. Nah, tadi kan saya bilang toh, kalau ada sesuatu yang dipertentangkan, misal benefit and drawbacks atau advantages dan disadvantages, kita pakai pakai ini while. While kemudian stand kita, I would argue, gitu ya. While there are serious negative consequences, di sini tuh kayak sesuatu yang eh, di biru-biru ini tuh penting. Kayak misal, ini kan negative consequences itu memparafrase disadvantages, gitu ya. Nah, di sini merah-merah di sini itu menyatakan kayak eh, ini tuh keputusan jawaban kita. Menurut kita, keuntungannya tuh lebih besar daripada kerugian. Jadi kalau saya melihat di sini tuh kayak merah sama biru tuh kayak sesuatu yang penting gitu aja, yang boleh kita copy. Nah, makanya ini dikasih biru dan merah, tapi kalau kayak seperti ini ya, on the one hand, on the other hand, ini kan sequencer yang link ya, yang melingkan. Jadi supaya paragraf itu nggak kayak ucul sendiri gitu. Apa bahasa Indonesia ucul? Kemudian in terms of ya, kita pakai transisi gitu ya, transisinya supaya smooth. In terms of. Kemudian kita boleh pakai which, maybe. Jadi ini kayak boleh kalian pakai ini boleh formatnya gitu. Ini tuh hanya mengingatkan supaya well organized. Firstly, pakai secondly. Kita tuh diingatkan ini loh ada frase seperti ini. Ada sequencer seperti ini, pakai aja. Jadi kalau menurut saya itu biru di sini tuh lebih ke frasenya, ya. Tapi yang merah-merah ini lebih ke kayak linknya. Ya, firstly, secondly, so that. Ini kan so that ini kan kayak menghubungkan dua klausa ya. Jadi dalam satu sentence itu kan bisa dua klausa atau tiga klausa kalau ada konektornya ya. So that. Kemudian kalau kita tadi udah pakai maybe, pakai
can, I believe that gitu. Jadi ini boleh di copy formatnya, diingat-ingat boleh, nggak apa-apa, nggak kena Turnitin. Oke, 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 oke. Oke, semoga bisa Makasih Mbak. dipahami Pak ya. Iya. Penjelasan saya yang Eh, agak muter. iya, iya. Aku mengerti Mbak. Paham, paham. Oke, Selanjutnya Mbak, maaf kalau ini. nggak apa-apa. Terkait dengan latihan, latihan untuk writing ini kan yang di study plan-nya Mbak Rizka itu di jam 10 itu membaca buku yang ini dulu yang terkait dengan penulisan baru Mm-mm. latihan ya Mbak. Mm-mm. Maksudnya yang idealnya latihan yang Mbak Rizka lakukan misalkan ini step per step apakah kita ada vitaminnya yang dijelaskan di video itu vitaminnya itu nonton TED Talk kalau listening kalau reading membaca soal dan mengerti soalnya kemudian yang vitaminnya menulis apa Mbak apakah menghafal dulu mungkin pattern misalkan pattern yang format yang di buku IELTS tes yang ini gitu Nah, Mbak. Terima kasih. Nah, benar sekali ya Pak Anas ini sudah mulai memahami maksud video di YouTube saya. Ini saya senang sekali nih. Benar ya. Jadi tadi Pak Anas sudah menangkap maksud video saya. Kalau listening itu vitaminnya listening, dengerin TED Talk gitu. Kalau reading vitaminnya membaca. Kalau speaking vitaminnya lihat contoh di YouTube Band 9. Kalau writing vitaminnya apa? Nah, ini vitaminnya writing adalah baca ini, menganalisis, membaca teori atau buku ini ya. Enaknya ngomong membaca buku ini, kemudian menganalisis contoh band 9, itu vitaminnya. Kemudian langsung praktek ke AI yang saya sebutkan itu. Nah, setelah praktek, kita minum vitamin lagi, yaitu dengan mana? Apa? Kok dengan mana? Yaitu apa? Feedback dari AI-nya. Ya, nanti kan kalau di apa sih? Small talk tuh ya? Bukan. Saya lupa AI-nya namanya apa ya. Nah, di situ setelah kita nulis, itu kan ada prediksi band score kita. Nah, itu apa namanya? eh ada feedbacknya. Nah, itu bisa jadi vitamin lagi. Jadi, untuk writing, vitaminnya adalah membaca buku teori atau membaca contoh band 9, kemudian praktis, kemudian setelah praktis vitaminnya adalah membaca feedback dari AI. Gitu, Pak. Mana, Pak Anas? Ya Mbak, makasih Mbak. Ini Oke. kan yang aku lanjut lagi ya sorry. Iya. Weekend ini kan Sabtu Minggu itu tes diarahkan untuk tes listening dan reading. Tapi di writing sama speaking itu nggak ada Mbak. Berarti istirahat dulu. Iya, itu libur saya memang. Jadi, Berarti ini mm, Berarti ini Mbak, maaf, berarti ini listening practice-nya satu aja, misalkan 10.1 dulu untuk listening dan reading di hari Sabtu, kemudian minggunya 10.2, misalkan kayak gitu Mbak, yang dari kecil. Kalau dulu saya, dulu-dulunya sebelum lihat study plan Mbak Rizka, latihan saya itu dari yang pertama banget Cambridge itu 10.1 kalau nggak salah. oh, yang Pak Anas maksudkan kita pakai Cambridge yang paling lama apa yang paling baru gitu ya? Iya, iya, betul Mbak. Oke. Oke, jadi untuk study plan saya, memang untuk weekday, Senin sampai Jumat, itu saya writing dan speaking setiap hari. Tapi untuk Sabtu Minggu itu khusus saya listening dan reading, satu paket aja. Jadi benar-benar sama seperti official ya. Saya kondisikan seperti official Sabtu dan Minggu satu paket aja, nggak usah dua. Karena percuma, sama hasilnya pasti sama. Terus kemudian menurut ini sekarang itu paling baru Cambridge berapa ya? Yang paling baru. Kalau saya dulu kayaknya masih berapa ya? 34 apa? Oh, bentar Mbak, aku cek. Saya biasanya cek di Engnovet. Aku pakai Ennovet sih Mbak. Mm-mm. Aku beli lisensinya. Mm-mm. Bentar, bentar, bentar. Aku Mantap. cek. Jadi, jadi dia di Ennovet itu ada speaking sama writing itu juga dia. Aduh, aku nggak punya Chrome lagi di sini. Oke, nggak Jadi apa-apa. dia ngasih feedback juga Mbak. Jadi langsung
Nah, ini kalau beli lisensinya tuh murah Oh tuh ya, boleh, setahun. boleh, boleh. Bentar, bentar, bentar. Aku cek untuk ini yang terbaru. Novet. Berapa belinya Mas Anas? Kalau nggak salah dulu Mbak, Kalau boleh tahu. dua ratus Hmm. lima puluh ah, 250 Oke. setahun kalau nggak salah ya. Kalau nggak Oh salah. Mungkin gitu. Mbak Barbara tahu yang Novet juga. Enggak, aku pakai ilegal. Nanti Enggak, di-share ya. kalau ya aku share nanti di grup. Kalau Maaf ya. ini, kalau kalau apa? Kalau nggak dibeli lisensinya itu aman kok kalau reading dan listening. Oke oke. Ya aman. Bentar, bentar, Oke. bentar mana ya? Boleh boleh. Iya. Makasih Mas Anas. Ya, ya. Aku nanti share di grup ya, sambil cari yang terbaru, Mbak. Oke Silakan, oke. Mbak Rizka dilanjut. Maaf. Oh, oke. Kalau saran saya, kita hitung mundur tuh ya. Misal kita mau kita mau mengaplikasikan study plan saya itu selama 3 bulan. Hitung mundur dari yang terbaru sampai yang terlama, itu kira-kira bisa habis berapa paket. Nah, saran saya, jangan yang terlalu tua. Jangan yang terlalu awal karena nggak itu kurang relevan. Kalau yang lama-lama itu kan susah itu kalau nggak salah sampai 3 words gitu ya. Tapi yang baru-baru ini kebanyakan tuh 1 word, 2 words yang listening sama readingnya. Jadi sebelum tes itu ya juga banyak hoax-hoax yang berkeliaran ya katanya kalau di mana ya BC British Council itu katanya listening sama reading pasti 1 word kan lebih mudah ya kalau 1 word ya. Sekarang 1 word semua, tapi ternyata enggak. Waktu itu saya di British Council ya kalau nggak 2 kata ya 1 kata, 3 kata memang nggak ada. Tapi saya nggak berani bilang sekarang 3 kata nggak ada nggak berani bilang. Intinya pengalaman saya memang 1 kata dan 2 kata. Terus jadi misal Pak ya kita kan memang sebelum 3 bulan itu ya benar-benar well prepare itu supaya kita nggak lost track. Misal Pak Anas karena reading apa ya listening dan reading itu 3 bulan. Berarti 3 bulan itu sekitar berapa hari ya? Kalau Sabtu Minggu aja berarti sebulan itu kan 8 hari. 8 kali 3, 24 ya. 24 eh hari ya untuk belajar listening dan reading ya kan. Kalau saya hitung Sabtu Minggu doang kan 24 ya 3 bulan. Nah, 24 itu kalau satu Cambridge itu kan berapa paket? 3 atau 4, Pak? 3 ya? 3 paket kan? Empat Empat pakaian, paket. Mbak. Satu Oke, empat Cambridge yang paket. empat. Oh ya, kayak satu Cambridge 4 paket. Berarti eh dibagi 4 tadi 24 hari dibagi 4 6. Ya kan 6. Berarti kita akan menghabiskan 6 paket Cambridge. Gitu cara ngitung kalau saya ya. 6 paket Cambridge dihitung dari mundur. Ya, kalau misal sekarang ini yang paling baru misal 30, berarti 6 terakhir, 6 edisi terakhir. Berarti mulai Cambridge 25, 26, 27, 28, 29, 30. Gitu cara ngitungnya. Jadi memang pakai yang belakang karena lebih relevan kalau yang baru-baru. Kalau yang lama udah recordingnya bersek-bersek ini. Susah kalau yang paling lama tuh kalau pengalaman saya ya. Karena listening saya juga nggak bagus-bagus amat. Itu Pak Anas. Itu saran saya tapi silahkan mana yang fit in dengan Pak Anas. Siap, Mbak. Makasih. Ya, sekarang yang paling terbaru 20 nih. Saya cek di Ennovet yang tadi. 20? IELTS 20. Iya. Masa sih? Oh iya Atau kayak mungkin dia nggak update ya. saya lupa saya. Kalau Ya, yang di ini website saya kan udah ada itunya ya. Saya hmm, lupa juga. Terakhir berapa? Pokoknya dihitung aja paketnya. dulu Mbak. Jadi eh, kalau latihan itu ini versi saya dulu ya. Hmm. Nggak naik-naik karena sempat juga pasti Mbak Rizka tahu problem saya. Jadi dulu tuh saya kalau belajar, misalkan nih persiapan 2 bulan sampai 3 bulan ofisial, itu tuh saya menghabiskan waktu untuk listening sama reading, Mbak.
itu listening sama reading. Jadi speaking sama writing itu aku nggak latihan dulu. Nanti di speaking sama writing itu biasanya H-2 minggu, Mbak. Nah, itu pun menurut saya nggak efektif. Tapi justru yang dapat skornya yang bagus itu sering di speaking, Mbak. Misalkan nih terakhir dapat 6, reading sama listening itu cuma dapat 5,5 kayak gitu-gitu, Mbak. Aku heran kok gimana ya bisa kayak gitu. Oke, saya tanya dulu, Pak Anas. Tadi kan bilang kalau proporsi belajar listening dan readingnya lebih banyak daripada writing dan speaking ya, dulu. Betul, Nah, betul. itu cara Ya. belajarnya gimana? Listening sama reading. Listening sama reading itu Mbak ngerjain Hmm. official terus. Nah, itu kan saya bilang juga apa? Ah, Terbukti kan apa yang saya bilang karena saya juga mengalami dan kebetulan saya juga orang assessment. Jadi nanti saya tuh bagian orang bikin-bikin soal sains tapi saya bukan bahasa Inggris. Jadi saya tuh orang orang assessment, Pak. Kalau bikin soal itu pasti reliable. Reliable itu artinya akan sama, hasilnya akan sama karena kalau memang orang itu di stage itu. Kayak Pak Anas. Pak Anas tadi kan bilang listeningnya 5,5. Walaupun sudah ngerjain terus. Karena memang stage Pak Anas di situ. Harus ada bahasa saya kan ya, bahasa saya harus ada vitamin yang masuk untuk menaikkan posisi. Bukan dengan mengerjakan soal, tapi dengan mengkonsumsi banyak vitamin tadi. Nah, untuk listening dan reading ini kan beda toh pendekatannya. Maksudnya bukan kayak olahraga yang harus yang tiap hari latihan itu semakin naik itu kan bukan ya. Jadi tiap konteksnya tuh beda. Untuk speaking dan writing pun ini tuh physically. Jadi dia tuh tiap hari harus latihan. Makanya kan saya di studi plan saya untuk listening dan reading berbeda kan pendekatannya dengan writing dan speaking. Nah, Pak Anas sudah membuktikan bahwa dengan 2 bulan ngedrill listening dan reading nggak terlalu berpengaruh. Makanya saya tadi tanya, belajarnya gimana Pak? Mengerjakan. Mengerjakan itu menurut saya bukan belajar. Ngerjakan itu bahasanya adalah try out. Seperti kita dulu waktu ujian nasional ya. Kita kan harus belajar teori dulu. Nah, gitu. Kemudian, oh ya, jangan kadang belajar itu juga perkara kita mengolah emosi ya. Maksudnya emosi itu gini, bukan marah-marah emosi. Maksudnya gini, kita kan memang cenderung belajar sesuatu yang kita suka. Misal, saya sukanya listening dan reading, makanya saya belajar itu aja proporsinya yang besar. Dan saya nggak suka writing dan speaking, makanya saya belajarnya dikit. Nah, itu yang tidak boleh kita turuti keinginan eh, kita yang seperti itu yang nggak boleh kita turuti. Saya Pak kalau ditanya antara 4 skill itu yang paling saya suka adalah writing. Saya nggak suka reading, belas saya nggak suka. Saya tuh lihat bacaan apa banyak itu keder saya. Makanya waktu itu reading dapat 6,5 itu saya sudah alhamdulillah gitu saya naik 0,5 doang. Saya tuh yang naik satu itu writing naik satu, speaking naik 1,5. Terus listening naik naik satu. Da- Dan dari dan dari study plan ini Mbak ya. iya dari study plan itu. Tapi saya lebih hard lagi Pak. Kalau itu kan yang paling hard berapa? 5 jam ya Pak ya? 5 jam atau 4 jam? Bentar, bentar, bentar. Aku fokus yang kolom atas nih. Ya, yang hard Iya, part yang 4. Iya, 4 yang jam. 4 jam. Iya, Mas, betul, yang kolom saya atas, lebih Mbak. hard lagi Pak. Karena saya dari 6 dapat 7 dalam waktu 3 bulan. Sebenarnya gapnya itu setahun ya Pak. Cuma kan saya Hmm. merasa belajar beneran tuh 3 bulan akhir. Karena sebelum itu tuh saya yang nyiapin beasiswa untuk BIP itu kan. Ah, Mm-mm. ngajar kampus nggak fokus lah. Intinya saya fokus tuh 3 bulan itu. Saya nggak hanya 4 jam, Pak. Saya 6 sampai 7 jam sehari selama 3 bulan itu. Ya karena saya merasa Bentar, Mbak. ya, Mm-mm. Ya, maaf, aku potong. 4 jam itu gabungan ya. mm, Maksudnya listening, reading, writing, speaking itu bukan per part ya. Misalkan listening, dengerin TED Talk itu 4 jam, enggak lah, kemudian Pak. Itu membaca itu 4 sesuai jam. sesuai Bukan ya? sama student plan saya, student plan. Sesuai sama study plan saya itu. 4 jam itu Oke, sudah oke, 4 oke. skill. Nah, kenapa Oke. kalau saya pendekatan saya tuh 1 hari itu 4 skill dan hasilnya eh skor saya tuh rata. Skor saya rata hasilnya. Nggak ada yang jelek.
Saya tuh listening dari 5,5 jadi 6,5. Saya tuh nggak pinter bahasa Inggris, teman-teman. Saya mulai mulai belajar IELTS di Lampung itu saya daftarnya pakai TOEFL ITP 493. Jadi eh listening awalnya 5,5, tes terakhir itu dapat 6,5, naik satu. Reading, aduh saya bener-bener nggak suka, dapat 6 awalnya, terus terakhir 6,5. Writing sama kayak Pak Anas 5,5 awalnya, kemudian naik jadi 6,5. Speaking 6, naik jadi 7,5. Jadi eh skor saya ini mungkin nggak terlalu istimewa ya, karena banyak kok teman-teman saya di sini tuh yang skornya 7,5, 8, bahkan 8,5. Tapi kebanyakan mereka itu eh jelek. Kebanyakan naiknya itu tingginya di listening dan reading. Kayak teman-teman saya yang fellow friends tuh ya, yang di USIT juga, yang di Sydney. Bahkan teman saya juga dia S2-nya di USIT juga, dia fokus ke inklusi, pendidikan inklusi. Dia S2 udah di USIT, S3 di USIT juga. Readingnya 8,5 Pak dia. Tapi writingnya saya berbangga diri karena writingnya tinggian saya. Writingnya 6. Jadi di sini teman-teman yang saya kenal itu ketika kita ngobrolin masalah IELTS kebanyakan mereka 6 ratingnya. Sementara 6,5 ini saya megang ini. Saya ya nggak bagus. Maksudnya 6,5 itu kan standar ya. Cuma saya mendapatkan itu tuh sangat kesusahan dari 5,5 Pak ya. Gitu. Saya ratingnya Keren, enam Mbak, setengah. keren. Jadi kayak saya tuh merasa karena saya kan eh, berangkat ke sini awal-awal itu saya tuh itu ada krisis percaya diri. Jadi kayak ya Allah cuma segini gitu ya. Maksudnya listening saya kan pas-pasan gitu 6,5. Tapi rata ya 6,5. Kemudian ketika kita ngomong masalah writing, kebanyakan teman-teman saya itu 6. Padahal dia S2-nya udah di Sydney. Jadi kayak writing itu saya senang memang writing. Saya nggak tahu kenapa saya writingnya tuh 6,5. Padahal saya waktu itu tuh yakin dapat 7 ketika mau lihat pengumuman. Karena ketika di kelas, saya kan ikut LAPP Pak ya, walaupun bolosan. Karena saya nggak cocok sama kurikulumnya. Ya. Kecuali cuma writing doang saya ikut. Selainnya saya nggak. Nah, karena apa? Karena waktu itu writing yang ngajar memang TESOL. Kayak dosen TESOL, saya nggak tahu TESOL itu apa. Kayaknya yang memang bahasa Inggris itu ya. Cocok gitu. Nah, setiap praktek, saya tuh sama ibu itu tuh selalu jadi contoh. Ini punya Mbak Rizka bagus, ini kalau saya prediksi ini 7 gitu kan lah. Karena prediksi beliau itu 7, 7 terus. Makanya saya tuh kayak, "Ah, kemarin saya bisa kok ngerjakan. Kukira tuh dapat 7, ternyata 6,5. Sebegitu striknya ya. Udah saya gampang ini. Menurut saya tuh pede banget, ternyata tetap masih 6,5. Sebegitu striknya writing. Hmm. Oh iya. Oh, Mbak Rizka, di rating ya, maksudnya ini kan dari beberapa hari pertemuan kita di rating itu Ya, Mbak Rizka membahas membahas soal yang di PDF ini. Pernah Mbak saya les, eh, pernah saya les. Nggak tahu ya ini cuma share aja, apakah efektif atau enggak dengan ininya. Biasanya kalau di writing task tuh yang saya lakukan itu Mbak, karena kemampuan saya nggak terlalu bagus di writing, jadi aku ini Mbak buat outline dulu. Outline misalkan kayak yang ini apa negatif dan positif. Positifnya aku buat outline dulu satu dua, nanti dieksplor supaya agak berurutan. Eh, apakah apakah memang seperti itu dari warna-warna yang ini? Karena ini kan sudah ada PDF, lalu kita bahas. Beda misalkan kalau nanti mungkin Bariska menyiapkan sisi praktis, memberikan satu soal lalu kita kerjakan sama-sama, kayak gitu Mbak. Biasanya saya oke, tulis outline Mbak, biasanya. oke, oke. Saya jawab ya. Saya seperti itu juga. Jadi saya juga membuat outline. Jadi eh kita kan di sini masih menjelaskan ya, belum praktek praktek ya. Nah, kalau saya juga sama Pak. Kan ketika official kita kan dikasih kertas ya. Nah, itu saya outline dulu.
sebelum saya menyusun supaya grammarnya benar, itu saya juga sama seperti Pak Anas. Misal, oke, saya nanti mau bilang advantages-nya itu masalah price game, terus environmental issue, gini aja. Kemudian nanti disadvantages-nya saya mau bilang masalah, ini dis deh, ini dis. Kemudian advantages-nya saya mau bahas tentang eh, job provision, misal job provision. Kemudian sama apa namanya, kompetisi yang membuat confidence-nya, yang membuat kenyamanan, kok confidence sih, comfortable ya, salah tadi saya berarti. Comfortable dari itu. Saya juga seperti itu, Pak. Buat outline dulu, baru nanti kita, ini kan kalimat utamanya, nah nanti baru itu. Jadi sama, bener kok. Sudah bener, Pak Anas. Mungkin tinggal dielaborasi aja idenya. Makanya kalau saya ingat Mbak Mara, Pak Eko kan bilang writingnya 7,5 tuh, saya mau dewa tenan deh. Dewa tenan, bener-bener pinter Pak Eko itu. Mbak Mara Betul, Mbak. ingat kan Pak Eko itu 7,5 kan writingnya. Ini berarti benar-benar, Nggak ingat. ya Allah, Anda ingat yang bagian apanya? Bicep sama Aku, tricepnya kayaknya. iya, jujur aku nggak ingat. Oh iya, iya. Astagfirullah. Baiklah. Pak Eko itu Iya. 7,5 itu. Top banget. Karena saya merasa dapat 6,5 itu saya ngatamin buku ini 2 kali loh. Gak tahu. Mungkin Oh, karena start saya tuh terlalu kecil ya, 493 ya. Itu itu susah banget Mbak dapat 6,52 skill itu apalagi speakingnya 7. Rata-rata non native yang saya baca ya paling 6 6 walaupun 8 ya reading sama listeningnya. Kalau teman saya yang eh, saya nggak tahu ya kenapa kok speaking saya 7,5 ya. Karena ketika saya bandingkan teman saya yang udah S2 sama S3-nya di USIT itu ya, di USIT, dia itu listeningnya 8, readingnya 8,5, buset gila banget. Terus writingnya 6, speakingnya 7. Saya, dia tuh ngomongnya udah cacis-cacis gitu loh, sudah cepet banget. Kalau saya ngomong tuh masih kayak pelan-pelan, tapi nggak tahu apakah memang yang dinilai itu bukan yang kecepatannya itu, tapi kayak inti atau kita bisa mengelaborate pertanyaannya atau gimana gitu. Ya mungkin itu Mbak, mungkin mungkin eh, Idenya apa juga mungkin isi ya, isi kontennya. dari yang diungkapkan mungkin Heeh. ya Iya, daging semua mungkin wih daging bukan semua. persoalan lancarnya. Jadi Mungkin ingat ya. daging korban saya di sini nggak dapat saya. Oke, jadi itu ya, itu pengalaman saya. Buku ini saya khatamkan 2 kali, bayangin. Itu aja masih dapat 6,5. Atau mungkin eh, waktu itu tuh dari writing tas 1 sama tas 2 itu, saya tuh yang 7 tuh mungkin writing tas 1 mungkin ya, yang 2 mungkin 6,5, jadi nggak ngangkat tetepan. Karena writing tas 2 kan yang tinggi. Jadi menurut saya yang penting tuh konsisten. Ini kan Bapak Ibu di sini tuh kan kalau lihat TOEFL saya itu kan ya Allah rendah sekali ya. Itu aja saya bisa. Apalagi Bapak Ibu di sini yang modalnya udah tinggi gitu. Ini kan di atas 550 semua. Di atas 550. Saya nggak pernah Pak punya TOEFL ITP segini Pak. Terakhir ya itu 493 ketika buat LAPB itu. Setelah itu saya nggak pernah tes ITP ya, buat apa. Ini aja saya dada itu. LPDP yang S2, saya kan gara-gara alumni bidik misi ya. Jadi bukan minimal 500, 450 waktu itu. Saya belajar sendiri TOEFL. Pertama kali tes TOEFL ITP, pertama kali itu target saya segini karena untuk bisa daftar LPDP, tapi waktu saya dapatnya 463. Lumayan lah ya, belajar sendiri. Saya nggak les, nggak ada duit Pak, anak bidik misi on les. Uang bulanan 700 saya sekarang kurang gitu. Jadi saya hanya menyemangati bapak-bapak ibu-ibu, intinya saya yang bahasanya tuh ITP-nya lebih rendah daripada jenengan semua karena konsisten ya, emang agak sakit dan pedih ya. Intinya bisa. Semuanya bisa, yang penting bisa memanage waktu. Yakin gitu. Oke.
Mbak, terakhir Mbak, maaf nih saya yang terus nanya. Itu Nggak kan ada apa-apa. 4 file nih. Ada 4 file yang di Google Drive yang Mbak Rizka share selain study plan-nya itu. Ada satu writing strategies 1 and 2, Hmm? dua IELTS writing strategies 2, kemudian tiga rangkuman writing vocabulary, dan empat itu contoh band 9, task 1 dan task 2. Itu yang mana nih Mbak? Maksudnya enggak biar menurut saya berurut. Saya kadang biasa bingung di situ juga. Oh, oke. Oke, Pak, biar nggak bingung ya, Pak. Pak Anas nyelesain dulu yang mana tuh? Bentar ya. Di situ kan ada 4 file ya. Yang kita bahas adalah yang nomor satu, writing strategi nomor satu dan dua. Yang nomor dua itu hanya untuk komplimen. Jadi kayak misal saya nggak cocok writing task duanya di buku yang kita bahas, saya cari buku di writing strategi dua. Tapi cukup satu aja nggak apa-apa, Pak. Yang penting eh, saya nyari di buku lainnya tuh karena saya merasa susah untuk mengingat. Makanya saya cari format yang lain. Kemudian kalau rangkuman writing vocabulary di situ ada latihan saya, Pak. Latihan saya menganalisis writing band 9 itu gimana formatnya. Nah, itu kan saya analisis, nah saya kasih misal Bapak butuh gitu, silahkan. Kayak vocab-vocab untuk variasi gitu, itu saya tulis di situ. Jadi yang nomor tiga, yang rangkuman writing vocabularies itu adalah hasil kerja saya gitu loh. Silakan itu sunah-sunah aja nggak dibaca nggak apa-apa. Kemudian yang contoh band 9 list ini adalah dulu katanya ini dari web itu saya capture karena nggak bisa di copy. Itu list itu katanya dulu itu adalah mantan examiner writing. Jadi terkadang saya juga membaca itu. Gitu Pak. Jadi yang wajib, yang bukan nggak wajib, yang menurut saya yang primer itu yang kita bahas ini bukunya. Kemudian lain-lainnya itu untuk kita baca-baca aja Pak. Misal di waktu senggang, writing band 9 itu seperti apa sih gitu. Jadi selebihnya itu contoh-contoh aja kok cuma. Jadi kumpulan contoh yang sudah saya kumpulkan. Saya kan nyari dulu waktu itu. Gimana, Pak Anas? Siap-siap. Makasih Mbak. Makasih Jangan bingung, banyak. Pak. Nanti memang kita eh kebanyakan apa namanya? Resources itu malah bingung, malah nggak jadi itu belajar. Iya, betul, Betul betul. kan? Makanya Iya, ketika betul, Bing. saya pilih aja, Pak, pilih bener nggak jadi belajar kita. Ketika saya LAPP itu udah bulan terakhir, itu dikasih banyak file PDF. Satu buku isinya 500 lembar, 400 lembar, gimana mau menyelesaikan. Akhirnya ya udah saya putuskan untuk listening saya pakai buku ini, untuk reading pakai buku ini. Listening sama reading saya memang nggak pakai buku ya, kecuali memang latihan Cambridge sama Cambridge itu doang ya, listening itu sama reading. Kemudian untuk writing saya pakai buku ini. Kemudian untuk speaking saya pakai buku yang kita bahas dan melihat YouTube itu aja sih. Nggak terlalu banyak buku saya. Bingung Pak, bingung. Malah jadinya kita nanti belajarnya tuh nggak komprehensif. Betul, betul. Oke. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Oh iya, em, pertemuan kita kan kurang dua ya. Jadwalnya kan Senin sama Selasa. Nah, karena minggu depan itu saya pindah kos. Saya baru 5 bulan udah mau pindah 3 kali, buset. Jadi saya percepat ya. Diketawain aku sama Mbak Mara sama Mbak Ratna. Ya beginilah. Jadi saya percepat yang dua pertemuan terakhirnya itu Sabtu sama Minggu ya. Sabtu sama Minggu. Jadi besok sama besoknya lagi. Untuk waktunya silakan Bapak Ibu jam berapa malam aja ya. Kalian Anda kan kalau siang kan ngedate ya kalau Sabtu Minggu itu ya. Ya nggak apa-apa malam Mbak, bisa. Ya Iya, sebisanya iya. Mbak Rizka nggak apa-apa. Tergantung, iya. Ikut, Kita ikut ikut aja. Bariska. Mm-mm. Oh, thank Kalau you. kami kan maunya subuh, Mbak, tapi kan nggak mungkin. Kalau Mas Anas subuh di sini udah duha. Waktunya masak saya malahan. Kalau Mbak, sekarang musim dingin perbedaannya 3 jam. Nanti kalau musim panas perbedaannya 4 jam. seru tapi ya, pasti. Seru ya. Mbak, Makan BTW ya. belum? Nah, gimana? Hah? Oh,
anaknya Mas Anas kayaknya. Mbak, BTW kalau boleh ini personal sih. Tes IELTS-nya total udah berapa kali akhirnya Mbak Rizka? Dua, pertama yang sama Mbak Marmara Oh, itu, yang kedua sama heeh. LAPP. Jadi saya nggak pernah Oh, ngeluarin uang. oh my God. Oke. Ya udah, Iya, aku ngikut kayak gitu aja. iya. Karena saya nggak ke susu. Jadi antara Hmm. tes di Lampung dengan di LAPP itu kan setahun kalau nggak salah jaraknya, ya kan? Mm-mm. Setahun. Nah itu ada tuh temen kita namanya Mawar lah ya. Itu aduh, Mm-mm. mungkin karena beliau uangnya banyak ya. Bulan depan lah tes lagi. Bulan aku sudah bilang buat apa sebulan tuh nggak improve. Ya udah tapi ya hasilnya ya seperti itu. Akhirnya sampai 6 kali eh, nggak Hmm. dapet dapet. Ya itu tadi. Mbak Rizka berarti ini ya kalau habis LAPP kan dibayarin emang. Hmm, Berarti nggak pernah tes mandiri gitu. tidak. Oke, cerdik sih. Iya Maksudnya dong. aku mau ikut. Iya, Iya, oke. iya. Cuma waktu itu tuh saya sempat menyesal ikut LAPP itu karena ini recordingnya saya matiin dulu ya, bahaya Oh ya. iya, heeh, bahaya. Mana ada recordingnya ini? Di mana? Tidak tahu.